Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Gimana? Masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran IPA pada hari ini? Harus semangat dong ya. Oke, langsung saja. Hari ini Ibu akan memberikan materi ke kalian mengenai gaya Lorentz dan juga induksi elektromagnetik. Pertama, Ibu akan menjelaskan materi mengenai gaya Lorentz atau gaya magnetik. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz merupakan gaya fisika di mana namanya itu diambil dari penemunya, yaitu ahli fisika dari Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu kawat beralus listrik yang berada di dalam medan magnet akan menghasilkan gaya magnet. Dalam penelitian Hendrik Anton Lorentz mengatakan bahwa besar gaya yang ditimbulkan itu berbanding lurus dengan kuat arus, kemudian kuat medan magnet, panjang kawat, dan juga sudut yang dibentuk arah arus listrik dengan arah medan magnet. Sehingga dapat dirumuskan menjadi F sama dengan bil sin theta. Nah, jika arah kuat arus dan induksi magnetnya itu tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, maka dapat dirumuskan gaya Lorentz-nya F sama dengan bil, di mana F itu adalah gaya Lorentz dengan satuan Joule, B-nya itu kuat medan magnet dengan satuan Tesla, dan I-nya adalah kuat arus dengan satuan ampere, L-nya adalah panjang kawat dengan satuan meter. Di sini ada contoh soal untuk gaya Lorentz. Sebuah kawat tembaga dengan panjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 2 mikroampere. Jika kawat tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapa gaya Lorentz yang dihasilkan? Berarti di sini diketahui panjang kawatnya adalah 10 meter. Panjang kawat simbolnya L ya. Kemudian arus listrik simbolnya I dengan besar 2 mikroampere. Nah, untuk satuan arus listrik itu harusnya ampere. Jadi 2 mikroampere dirubah dulu menjadi ampere. Dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian medan magnetnya B ya, sebesar 8 Tesla. Kita masukkan ke rumus F sama dengan bil, di mana B-nya itu adalah 8, kemudian I-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3, dan L-nya adalah 10N. Sehingga didapatkan gaya Lorentz-nya adalah 0,16 Newton. Penerapan gaya Lorentz itu terjadi pada motor listrik, di mana mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada motor listrik terdapat komponen magnet tetap dan juga kumparan. Motor listrik pada kipas berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Oke, selanjutnya ada materi mengenai induksi elektromagnetik. Apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah suatu peristiwa yang menghasilkan gerak gaya listrik atau GGL yang disebabkan karena adanya garis-garis magnet atau flux magnet. Berdasarkan penelitian seorang peneliti Jerman yang bernama Michael Faraday mengatakan bahwa suatu magnet menghasilkan arus listrik. Untuk menentukan ada tidaknya arus listrik ini digunakan alat yang bernama galvanometer. Dari hasil induksi dihasilkan GGL induksi. Apa itu GGL induksi? GGL induksi yaitu gerak gaya listrik yang timbul karena adanya perbedaan garis gaya magnet. Jadi GGL induksi itu terjadi apabila ada perbedaan garis gaya magnet.
Kemudian di situ juga akan ada arus yang mengalir yang dinamakan arus induksi. Bagaimana sih untuk menghasilkan GGL induksi itu? Nah, untuk menghasilkan GGL induksi ada 5 cara. Yang pertama dapat menggerakkan magnet di sekitar kumparan. Yang kedua menggerakkan kumparan di sekitar magnet. Yang ketiga memutar magnet di dekat kumparan. Yang keempat memutar kumparan di dekat magnet. Dan yang kelima memutus sambung arus arah pada kumparan primer. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi besaran GGL, yaitu kecepatan gerakan magnetnya, kuat medan magnetnya, jumlah lilitan kawat, dan juga kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, induksi elektromagnetik itu dapat diterapkan ya. Contohnya itu seperti pada pembangkit energi listrik. Induksi elektromagnetik ini merubah bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Alat yang menerapkan induksi elektromagnetik itu ada apa aja? Ada generator, dinamo, dan juga transformator. Kita langsung masuk ke materi transformator. Oke, selanjutnya ada transformator atau trafo. Transformator atau trafo itu adalah alat untuk menaik turunkan suatu tegangan listrik. Transformator atau trafo itu terbagi menjadi dua. Ada trafo step up dan juga trafo step down. Di mana di trafo step up ini N itu lilitannya ya lebih sedikit daripada lilitan di sekunder. Begitu juga dengan tegangannya. Tegangan sekunder itu lebih besar daripada tegangan primer karena tegangan dan juga jumlah lilitan itu berbanding lurus. Sedangkan untuk kuat arusnya adalah berbanding terbalik, sehingga dapat ditentukan bahwa pada trafo step up tegangan primernya itu lebih kecil daripada tegangan sekunder, kemudian jumlah lilitan primernya itu lebih kecil daripada jumlah lilitan sekunder. Namun untuk kuat arus primernya lebih besar daripada kuat arus sekunder. Berarti untuk step down ya, itu kebalikan dari step up, di mana lilitan primernya itu lebih besar daripada lilitan sekunder. Tadi kan katanya jumlah lilitan itu berbanding lurus dengan tegangannya. Berarti Vp lebih besar daripada Vs, kemudian Np lebih besar daripada Ns, namun IP-nya itu lebih kecil daripada IS. Nah, selanjutnya ada rumus trafo. Nah, rumus trafo itu didapatkan Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan IS per IP. Di mana rumus ini tuh tidak langsung digunakan ketiga-tiganya. Jadi dapat digunakannya dua saja. Misalkan Vp per Vs sama dengan Np per Ns, atau Np per Ns sama dengan IS per IP, atau Vp per Vs sama dengan IS per IP. Selanjutnya ada efisiensi trafo, di mana efisiensi trafo ini lambangnya adalah Pi. Efisiensi trafo adalah perbandingan antara daya sekunder atau daya keluar dengan daya primer atau daya masuk. Untuk rumus daya itu sendiri adalah P sama dengan V kali I, di mana V-nya itu adalah tegangan dan I-nya adalah kuat arus. Misalkan dayanya itu daya sekunder, berarti tegangannya juga sekunder, kuat arusnya juga sekunder. Tapi kalau misalkan dayanya adalah primer, maka tegangannya juga adalah tegangan primer dan juga kuat arusnya adalah kuat arus primer. Alhamdulillah, selesai sudah pemaparan materi pada hari ini. Semoga
kalian dapat memahaminya ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.